Wah, bikin ngebet ke Tebet Tebet? itu banyak banget, dari sate kelapa khas Surabaya itu ada di situ. Terus ada juga mie bakso Soun ya. Oh iya. Ya, Soun. Itu Terus di pasar Tebet itu juga ada lontong sayur Padang. Ya, Unilinda. Yes. Jadi kalau mama satu daerah itu aja udah dikuliknya bisa, kalau mama mau nyobain ya bisa sampai, atau mungkin 3 bulan sendiri bisa nyoba semuanya kalau mama misal tiap weekend ke sana gitu, saking banyaknya gitu. Halo, apa kabar? Ketemu lagi di Bastop, Bincang Sahabat Top, podcast Transjakarta. Seneng banget Ayu Wardani di sini, balik lagi di layar teman-teman semua sahabat topnya Transjakarta. Dan seperti biasa, aku nggak sendirian. Hari ini ditemenin sama salah satu orang di balik akun Instagram yang barangkali sekarang tuh kalian yang nonton podcast ini banyak banget yang juga follow akun Instagramnya. Identik dengan halte. Ketebak ya? Betul. Dari halte ke halte, aku udah bareng sama co-foundernya Kak Bowo. Apa kabar? Halo Kak Ayu, baik. Saya Bowo, co-founder DHKH. Yes, DHKH, dari halte ke halte, yang followersnya banyak banget. Aku termasuk salah satu followersnya. Tentu aja sahabat topnya Transjakarta juga udah nggak asing lagi ya kalau follow Instagram Transjakarta tuh kayak udah otomatis follow juga dari halte gitu ke ya? halte ya, karena banyak banget rekomendasi. Biasanya kuliner ya, salah satunya kuliner, tempat-tempat hits yang bisa diakses dengan layanan Transjakarta itu ada di akun DHKH. Kak Bowo, apa sih yang menginspirasi akhirnya dibikin akun Instagram DHKH di tahun 2019? Jadi awalnya saya kalau kerja itu naik Transjakarta, meeting sama klien, terus habis itu makan siang ya. Itu di warung deket halte Transjakarta. Terus biasanya saya post di Instagram pribadi saya, story, terus ada teman saya yang selalu nanya, itu makan kemarin di mana sih, bubur ayam atau mie ayam yang seperti itu. Terus saya tuh suka lupa gitu, sampai akhirnya dia menyarankan untuk bikin akun aja, akun khusus makanan. Terus saya mikir bikin seperti apa ya, karena kan food blogger atau Instagramer food itu kan udah banyak ya, food Instagramer. Terus kebetulan saya juga ingat waktu tahun 2007 saya ke Bangkok itu baca artikel majalah Travel Leisure Southeast Asia, itu ngebahas tempat-tempat menarik di sekitar stasiun atau MRT di Bangkok. Nah, saya terinspirasi dari situ. Waduh, suatu saat kalau mau ke Jakarta transportasi umumnya bagus kayak di Bangkok, saya pengen bikin tapi nggak tahu medianya apa. Ya udah gabungan dari situ, akhirnya saya bikin dari halte ke halte. Jadi kayak platform sosial media yang merekomendasikan tempat makan, tempat menarik di sekitar halte. Oke, berarti awalnya banget itu benar-benar dari koleksi foto jajanannya Kak Bowo. Iya, awalnya saya post, terus saya bukan bagikan sih, lebih ke arah tiba-tiba ada di Twitter itu ada orang yang nanya, ada nggak sih akun yang merekomendasikan tempat-tempat di sekitar halte atau stasiun gitu kan. Akhirnya ya udah ada, saya bilang ada tuh dari halte ke halte, padahal itu sebenarnya punya saya. Akhirnya ya udah dari situ rame, terus followernya naik, ya udah jadi ya sampai sekarang gitu. Biasanya kalau saya mau jalan-jalan keliling halte, terus pasti yang saya cari adalah kulinernya. Dan teman-teman saya, sahabat topnya Transjakarta juga itu pasti kalau saya tanya, kita mau ke halte ini, kita makan apa ya? Sebentar Kak, saya mau cari dulu rekomendasinya di DHKH. Dan biasanya itu mayoritas adalah UMKM. Ya. Kenapa menyasar UMKM? Apakah sengaja segmentasinya untuk itu? Karena salah satu misi kami adalah mempromosikan UMKM. Kenapa? Karena mereka kan tidak untuk sosial media kan mereka biasanya tidak punya kan. Jadi kami jadi kayak corongnya lah untuk buat mereka untuk mempromosikan jualan mereka gitu. Oke, sejujurnya semua rekomendasi yang ada di akun DHKH yang saya coba itu nggak pernah ada yang gagal. Oh gitu ya. Makasih. Beneran enak banget gitu. Dan ya kaki lima ada di sekitar halte. Iya. Sebenarnya mereka tahu nggak sih lagi dikontenin, lagi dipromoin?
Ya, sebenarnya dari awal itu kita bikin kami nggak pengen ketahuan kalau saya itu admin atau kita bilangnya haltemin ya, dari halte ke halte. Biasanya mereka nggak tahu, jadi kita selayaknya pembeli aja gitu, dan kita juga bayar terus post, dan kita juga kalau mama review kan tidak membawa kamera gede yang ngevlog gitu kan, jadi ya kamera handphone biasa gitu, jadi ya nggak tahu lah biasanya setelah mungkin ternyata taunya itu biasanya kalau mama dari mereka si pedagang itu nanya tahu kami dari siapa, biasanya itu ya itu taunya dari DHKH gitu, biasanya kayak gitu. Itu sampai sekarang kalau review diem aja nggak bilang sampai sekarang kalau kami review diem aja, malah tapi karena awalnya kan saya juga nggak ketahuan kan, tapi karena ya ada undangan podcast atau wawancara, akhirnya ya satu yang maju, yang satunya di belakang kamera itu nggak kelihatan gitu. Gitu sih. Jadi sebenarnya sampai sekarang rekomendasinya DHKH ya organik aja, emang yang beneran dicari, emang yang ada di sekitar halte, dan rata-rata adalah UMKM ya. Biar punya dampak gitu ya dari konten-kontennya. Dan biasanya sih kalau mama kita review tuh kan kita berdua, jadi kalau ya misal kita coba sekali terus waduh ini enak tapi di post nggak ya gitu, kita diskusi dulu. Kadang kita bisa sampai bolak-balik 2 atau 3 kali untuk memutuskan akhirnya oke, ini layak di post gitu. Ketika ada pertimbangan ini belum layak nih kita post, itu biasanya kenapa? Mungkin biasanya terjadi salah satu, mungkin menurut haltemin 1 enak, haltemin 2 kurang kayaknya, mesti balik lagi, ya udah kita balik lagi yang kayak gitu. Jadi mesti diskusi dulu, akhirnya ini, atau enggak kadang ada satu warung seafood yang di Jakarta Utara itu pernah kita post, itu kita ini kayaknya enak tapi kita nanti visit kedua aja deh, pas setelah itu kita akan post lagi, akan post gitu. Pas balik lagi ternyata coba menu yang lain ternyata enak gitu. Waduh, kalau mau kita post sekarang takutnya nanti rame terus kita nggak bisa seleluasa masuk gitu kan. Akhirnya pas kunjungan ketiga ya udah kita post gitu. Terus dan itu adalah resto seafood favorit saya. Jadi resto food itu akhirnya ya udah sampai sekarang alhamdulillah sih katanya masih tetap ini ya. Ya, dan tadi keren banget, tujuannya adalah untuk jadi corong UMKM yang barangkali nggak punya tim konten gitu ya. Tim konten atau nggak tidak bisa membayar KOL influencer. Betul, kan. Yang kalau foto makanan tuh nggak bisa bikin beauty shoot yang bagus bener. Gitu. Dan kadang mereka juga nggak jam buka tutupnya kan juga kadang nggak jelas ya. Kadang pernah ada kita rekomendasiin nasi bebek gitu. Ternyata sebulan nggak buka. Ternyata pulang kampung karena nikah yang kayak gitu-gitu. Jadi kita kayak cari tahu, saling cari tahu, follower kami juga kita sebutnya hal teman itu saling ngasih informasi. Kata si orang yang di sebelahnya itu dia bilang sih ini mudik gitu, atau enggak kadang kita kalau mereka nggak punya sosmed itu biasanya kita saranin sih bikin akun Twitter atau X atau Instagram yang kayak gitu, biar kita juga tektokan atau enggak ngasih saran jam buka buat mereka gitu. Aku tuh penasaran, apakah Haltemin itu punya basic skill yang emang bisa menghadirkan gambar-gambar bagus dan menggugah selera gitu ya? Karena kalau ngelihat postingannya kayak ada asapnya, masih bakso yang masih panas, terus di sendok tuh. Oh, jeli juga nih yang kayu ya? Iya, emang sengaja. Di sendok tuh baksonya kayak yang orang ngeliat tuh lapar. Jadi walaupun tanpa kalimat, tanpa narasi pun, ya, gambar tuh ngomong gitu. Kayak yakin nggak mau nyobain gue, ini tuh enak banget. Kalian belajar dari mana? Nggak belajar sih, lebih karena saya juga bikin video juga autodidak gara-gara di HKH kan. Lebih banyak lihat majalah dulu, terus atau nggak lihat film, lihat video. Jadi mungkin itu jadi referensi gimana saya membuat video makanan atau foto makanan gitu. Jadi kayak kalau membuat video makanan misalnya ya, kadang kan kita kalau memang secara aslinya kita lihat dandang bakso dibuka kan asapnya naik itu kan menggugah ya. Nah itu gimana
hal itu yang kalau mama saya lihat saya aja menggugah, gimana caranya supaya follower di AKH juga kalau melihat juga menggugah hal-hal yang seperti itu sih gitu. Hal-hal kecil kayak asap, kayak api. Sambal, biasanya Indonesia kan Betul, suka sambal ya, nyendok betul. sambal aja, ngelihat sambal tuh kayaknya yang ditaruh di misal bakso atau bubur ayam aja udah. Biasanya itu, wah ini kayu jeli banget nih emang benar-benar. Kebetulan karena saya suka makan dan jajan Iya, juga. iya. Terus barusan cuman ngomongin dandang bakso asap aja saya langsung Iya, lapar. ya langsung kebayang ya. Langsung kebayang banget. Nah, DHKH kan nggak cuman ngasih rekomendasi kuliner, minuman, makanan-minuman, tapi juga tempat-tempat seru yang bisa diakses dengan layanan Transjakarta, kayak salah satu konten terbarunya. Nah, kalau gambar bergerak, tempat wisata, itu kan untuk menghadirkan visual yang bagus, effortnya nggak segede menghadirkan komposisi gambar yang menarik seperti makanan gitu ya. Yeah. Ketika datang ke tempat makan yang UMKM, nggak semua tempatnya proper kan? Iya benar-benar. Salah satu yang aku coba Iya. tuh sempet tempatnya biasa aja, tapi makanannya enak banget. Iya, iya. Kameramen kita suka. Nah, gimana tuh untuk apa ya bisa fokus bikin konten yang menarik, berdampak buat yang jual? Itu kan pasti yang beli banyak, Iya, macem-macem, rame. Seperti apa Kak Bowo? Biasanya sih kalau saya tuh biasanya menghindari kayak misal gerobaknya itu kan kadang entah ada lapnya atau Oke. ada di bawahnya juga tempat sampah, itu biasanya saya hindari sih. Atau enggak kadang kalau mama memang nggak bisa, kan kadang beberapa sudut bisa diakalin gitu. Kalau mama memang nggak bisa diakalin kayak misal ngesut gerobak terus di bawahnya masih ada apa lap gitu, biasanya saya minta Pak boleh nggak di ini apa pinggirin dikit yang kayak gitu-gitu sih, itu semuanya minta gitu. Kayak Oke. minta. Atau enggak ya kalau memang nggak bisa karena sibuk, kayak misal Mbak Roxy gitu kan semuanya sibuk ya, nggak mungkin saya misal stage maksudnya Pak tolong Bapak gini-gini, nggak, hampir nggak pernah sih kita nyuruh untuk Bapak atau Ibu penjualnya itu untuk pose atau apa, enggak ya. Oke. Senyamannya mereka aja gitu. Natural gitu ya? Natural, jadi ya itu tadi, satu menghindari gimana caranya UMKM yang kami hadirkan itu terlihat ya walaupun tempatnya ya rata-rata seperti itu, tapi setidaknya ada hal-hal yang istilahnya bisa bikin hal teman itu mau datang ke tempat yang kami rekomendasiin gitu. Terutama makanannya. Bener-bener deh. Kalau tadi ternyata rahasia dapurnya udah dibuka, nggak langsung sekali datang konten kayak kita di sosial media pribadi di post udah gitu ya. Ini ada proses kurasi yang cukup panjang, datang sekali, panjang. dua kali, sekali belum tentu posting, 2 kali, 3 kali baru bisa di post gitu. Keren banget. Nah tadi dibilang sampai sekarang tuh masih diem-diem nggak ngesetting gitu ya kalau datang ke tempat makan. Pernah nggak sih ditolak? Kalau ditolak nggak pernah karena kita Belum. nggak izinkan. Ya kayak nggak boleh direkam gitu. Oh, Walaupun pakai kayaknya nggak handphone. pernah, Nggak pernah ya? Hampir karena kita juga datang nggak, halo saya dari DHK, nggak pernah kayak gitu kan. Jadi datang pesan, nggak, paling juga kalau dilihat kita reels kita itu kan cuma 1 menit biasanya Iya, kan. betul. Itu kita tuh cuma butuh sebenarnya misal kayak foto lagi masak aja paling cuma 3 detik, terus oke. nyiapin paling 3 detik, jadi nggak sampai mengganggu banget kan gitu. Betul. Jadi Lebih, kayak aktivitasnya normal aja masak, Iya, terus masak, iya. di record gitu ya. Benar-benar cuma gitu aja. Sebenarnya kayak kita bikin stories Iya, aja sama sahabat aja, Topet sama aja, Transjakarta. sebenarnya sama aja. Hanya kalau dilihat dari konten DHK itu teksnya, captionnya itu kan panjang bercerita. Nah itu yang ngerjain Haltemin 2 yang di belakang kamera. Oke, Nah itu halo. kalau dibaca tuh kan juga, nah itu juga kami mempertahankan dari dulu sampai sekarang. Jadi caption yang panjang kayak orang baca Iya. cerpen aja gitu. Betul. Dan semua infonya sebenarnya kalau dibaca Bener, itu ya. ada dan oke banget. Haltemin sadar nggak sih kalau konten yang kalian bikin tuh bener-bener akhirnya berdampak gitu buat sekitar, terutama UMKM? Ya sadar karena beberapa kayak misal setelah kita promosiin juga dapat laporan dari hal teman kalau mau ternyata Min habis ini rame yang kayak gitu-gitu, atau enggak dari DM dari pemilik usahanya gitu, terima kasih yang kayak gitu. Yang ada. tadinya bener-bener nggak tahu kalau lagi di record gitu ya? Iya, nggak pernah Akhirnya pas tahu rame, ya. DM. atau enggak. Nah itu juga kadang karena udah ketahuan, jadi tiap kita datang tuh juga agak bukan
bukan ini sih, bukan kasih karpet merah apa enggak sih sebenarnya, tapi udah beda aja gitu. Tapi ya dia juga seperti itu juga ke semua apa pelanggan juga baik kok gitu. Jadi nggak bukan apa namanya sesuatu yang diistimewakan lah. Kalau sahabat topnya Transjakarta gimana? Apa makanan atau kuliner favorit gitu ya yang jadi favorit sahabat topnya Transjakarta? Rekomendasi dari DHKH. Tulis ya di kolom komentar. Atau enggak kalau punya rekomendasi bisa tulis di kolom komentar. Biasanya kita kalau mama dikasih rekomendasi itu akan datang sih. Biasanya akan datang kalau mama kebetulan searah gitu. Oh yaudah kita coba, kemarin ada komen yang nyobain suruh ini gitu. Biasanya kita akan datang. Kak Bo, nanti aku bisikin. Boleh. Aku bisikin beberapa rekomendasi kuliner. Nah, ngomong-ngomong soal hal teman, ada komunitas juga kan ya? Ada komunitas ada. DHKH. Komunitas itu gimana ceritanya bisa terbentuk? Jadi awalnya itu setelah DHKH kan kita bikin di Instagram duluan baru Twitter. Nah, di Twitter itu kan kalau di Twitter atau X itu kan conversation-nya tuh kelihatan ya. Jadi kayak misal kita post terus misalnya ketika ada balasan gitu, jalan ke sini yuk, nggak ada teman gitu, atau nggak habis itu ayo kita jalan bareng apa gitu. Akhirnya ya udahlah, mereka sampai kayak bikin sesuatu di Telegram untuk komunikasinya gitu. Tapi di DHK juga ada di situ sih untuk memantau gitu. Jadi ya dari situ wadah komunitas DHK kalau mau bertukar informasi, nggak hanya tentang tempat rekomendasi DHK, tapi rekomendasi yang mereka pilih itu juga bisa gitu. Jadi sebenarnya komunitas itu jadi interaksi dua sisi gitu ya, dari DHKH sama dari anggota komunitas untuk juga ngasih rekomendasi. Iya benar, kadang atau misal informasi kayak misal transportasi umum, misal TJ ini belum datang, atau wah ini udah banyak kosong nih jurusan ini yang kayak gitu tuh kadang ada di situ, atau enggak TJ RP1. Nah, itu biasanya ada tuh kayak gitu-gitu dari info gitu. Oke, keren banget, menarik banget. Ke depan mau bikin apa sama komunitas DHKH? Kita sih biasanya ada kayak jalan bareng, biasanya kalau nggak bersponsor atau nggak kita bikin sendiri, ngider bareng. Jadi karena ngider bareng itu ya sederhana sih, kayak kita ke galeri, museum, naik transportasi umum, terus makan di tempat UMKM, diakhiri sama ngopi gitu. Terus kita bulan ini minggu depan sih kita akan ada pameran bareng Jakarta Arsitektur Festival. Itu tentang kita angkat tema itu Jakarta ibu kota kuliner Nusantara. Jadi kita akan, kenapa? Karena menurut kami itu kita bisa menemukan hampir semua masakan Indonesia di Jakarta gitu. Jadi pameran itu nanti akan mengetengahkan wakil-wakil daerah per kota madya. Jadi kita akan contohnya kayak Ben Hill, kita sebutnya nyempil di Ben Hill, itu nanti ada rekomendasinya dan foto. Terus Tebet itu kita sebutnya ngebet ke Tebet, jadi rekomendasi di sekitar Tebet. Jakarta Timur Rawamangun ya, Warawiri Rawamangun. Jadi kita kayak pakai frase gitu, ngebet ke Tebet, Warawiri Rawamangun. Nyempil ke Ben Hill, keliling Kelapa Gading, sama satu lagi serunya Meruya. Meruya itu juga satu jalan Pesanggerahan kan dilalui sama TJ juga kan. Kak Bowo, aku tiba-tiba karena tadi ngomongin Rawamangun, Tebet, Meruya, Jakarta Timur, aku boleh nggak sih challenge Kak Bowo dikit aja? Jadi aku sebut nama daerahnya, Kak Bowo langsung nyebut salah satu rekomendasi kulinernya tapi bukan merek. Jadi kayak misal aku sebut Jakarta Pusat, Kak Bowo bilang jamu atau apa yang gitu. Masakannya atau apa? Bukan nama tempatnya ya? Boleh. Boleh ya? Boleh. Terus aku langsung mikir apa ya? Rawamangun. Sate Padang. Betul, langsung sambil mikir. Selain sate Padang, Rawamangun juga ada tahu campur yang enak. Oh iya, itu tahu campur ya, tahu campur capri ya, itu enak banget tuh. Yang di tenda pinggir jalan kayak the best. Kelapa Gading. Seafood. Kuningan. Mie chili oil ya. Mampang. Lontong sayur. Terakhir deh.
Mana lagi ya yang agak jauhan Agak ya? jauh dong. Agak jauhan. Ya itu deket. Ada yang request Blok M. Bukan banyak, enggak, jangan dijawab. Blok M tuh banyak yang Iya, viral dan banyak banget Blok M ya, kan, banyak banget ya. Bingung mau es krim, mau donat atau Iya, mau semuanya dimsum ada, gitu bener-bener. ya. Fluid? Nasi gurih Aceh. Nasi gurih Aceh. Please ajak kita ke sana. Sama ada itu apa? Oh itu ini apa? Mie Chinese apalah itu ada Enak banget. masih iya mie Chinese halal gitu enak banget. Oke, nanti kita sahabat Tomnya Transjakarta bisa ke sana, Iya. naik koridor 9, nyampe di Pluit. Oh iya bener ya. Bener iya, kan? iya. Naik turun di Pluit terus kita coba memecahkan clue-clue dari Kak Bowo tadi. Siapa tahu beruntung, tapi kalau nggak beruntung pusing ya. Silahkan scroll di akun Instagramnya dari DHKH pasti udah ada gitu. Next mau bikin apa? Untuk terobosan DHKH ke depan. Kita itu sebenarnya plannya mau bikin kayak booklet gitu. Ya ini sebenarnya plan kayak kan pameran terus ada foto-fotonya. Nah itu kita pengen jadiin booklet jadi kayak booklet Jakarta Ibu Kota Kuliner Nusantara. Jadi kayak mungkin yang tahun ini ada ngebet ke Tebet, Yes. terus nyempil di Ben Hill. Ya tahun depannya mungkin akan beda lagi kayak Gondang Dia itu kita sebutnya godaan Gondang Dia karena banyak banget kan. Yeah. Warung makan yang bikin kita tergoda gitu, yang kayak gitu sih. Emang apa yang menurut Kak Bowo paling menggoda di Gondang Dia? Cie. Ada gudeg, terus ada warung Sunda itu juga, terus ada satu martabak manis, tapi dia pakai ketan hitam gitu. Ya lumayan lah untuk ukuran UMKM, lumayan enak gitu. Kalau ngebet ke Tebet, apa yang Wah, bikin ngebet ke Tebet Tebet? itu banyak banget dari sate kelapa khas Surabaya itu ada di situ. Jadi sate dilumurin kelapa terus serundeng gitu ya. enak banget. Jadi manis terus ada pakai cabai udah manis terus kombinasi sama pedas kan enak banget. Terus ada juga mie bakso soun ya. Oh iya. Ya soun. Itu Terus mereknya. di pasar Tebet itu juga ada lontong sayur Padang. Ya, Unilinda. Yes. Itu juga enak. Jadi kalau mama satu daerah itu aja udah dikuliknya bisa kalau mama mau nyobain ya bisa sampai atau mungkin 3 bulan sendiri bisa nyoba semuanya kalau mama misal tiap weekend ke sana gitu saking banyaknya gitu. Udah nyoba rujak buah yang di depannya Bang? Oh ya, maaf ya nyebut merek nggak boleh ya. Nanti ditit gitu. Ya itu kita coba. Waktu itu kita bikin video salah satu rekomendasi di sekitar pasar Tebet Barat ya. Selain Unilinda, terus ada rujak itu, terus ada Coffee of Things yang kopi kecil yang jam bukanya itu tergantung si bapak pembuat kopinya. Jadi kalau misal hari ini libur, dia akan informasi itu bahwa hari ini nggak jualan, 3 hari ini nggak jualan karena saya lagi ngasih pelatihan yang kayak gitu. Jadi seru kan, dan itu kecil tapi begitu buka tetap aja ada 3 atau 4 orang yang pelanggannya gitu. Seru sih, Tebet tuh seru banget. Itu kenapa tadi ada emang ada spesifik daerahnya, iya benar, yang layak dikulik. Sahabat Tomnya Transjakarta, kalian sadar nggak sih tadi Kak Bowo sempet spill gitu ya, cuman dengan satu daerah aja ngulik kulinernya bisa 3 bulan per minggu kalau mama misal per minggu datang ya. Oke. Tapi bisa 3 bulan sendiri tuh saking banyaknya. Saking banyaknya yang menarik. Dan kebayang juga kan sebenarnya ketika sekali datang nggak langsung approve. Benar, itu waktu berapa panjang. Kak Bowo di tim DHKH yang biasanya ngulik konten, cari-cari menu dan sebagainya, riset, itu sebenarnya ada berapa orang yang membawa dampak besar untuk UMKM ini? Kami itu ada 2 orang, Beneran tapi kadang 2 orang. Tapi kalau lagi ada event biasanya kami ada 1 fotografer kami, terus 1 lagi juga ada videografer yang bantu untuk event jalan-jalan. Karena kan saya saya juga ngebikin video juga gitu. Jadi ya total 2 orang plus 2 orang yang bantu lah gitu. Jadi 4 orang. Apa sih suka dukanya mengelola akun DHKH yang ya populer banget lah di kalangan
para pengguna public transport terutama Transjakarta kalau mau jajan yang dicari pasti DHKH bukan yang lain. Senangnya sih waktu kalau mau misal kita dapat rekomendasi misal dari halte teman gitu, terus kita datengin ternyata wah enak banget, terus udah nggak sabar untuk post itu. Biasanya kalau mau udah jadi, apalagi kalau saya udah bikin videonya terus halte min 2 yang bikin teksnya udah jadi, itu pas ngepost itu udah rasanya seneng banget gitu. Dukanya apa ya? Nggak ada sih sejauh ini ya, tapi kadang sebelnya itu kalau mau misal kita datang terus ternyata di Google Maps, di Maps buka tapi ternyata pas datang tutup, itu beberapa kali terjadi kan. Jadi wah udah mau datang kok udah jauh-jauh gitu, udah panas-panas kesini nggak taunya tutup, itu sering. Kak Bowo kalau ngomongin konten-konten kulinernya dan juga jalan-jalannya DHKH, ya namanya aja DHKH gitu ya, sangat dekat dengan Transjakarta, layanan Transjakarta. Gimana sebelumnya menemukan tempat-tempat itu dengan menggunakan Transjakarta? Pakai tools apa untuk mengantarkan ke sana? Biasanya kami punya pakai Maps ya. Biasanya lihat Maps mau naik apa, itu biasanya lihat dari Maps sih. Biasanya ini naik TJ nomor sekian atau nggak naik Microtrans, itu biasanya dari Maps. Benar, jadi emang bisa diakses juga di Google Maps, tapi tahu nggak sih yang nggak bisa atau nggak ada di Google Maps seperti tracking real time-nya Microtrans itu ada di aplikasi TJ.2 Transjakarta. Udah download? Gitu. Udah download sih, tapi baru tahu tuh fitur yang itu. Yes, jadi kayak apa ya, tinggal masukin aja ada di mana, di halte apa, terus mau kemana, itu beneran akan dipandu end to end-nya. Misal berhenti di halte BRT A, kemudian transit menggunakan rute apa, nyambung lagi sampai Microtrans, sampai ke bus stop terdekat tempat Kak Bowo mau hunting kuliner dan sahabat topnya Transjakarta hunting kuliner, itu benar-benar bisa dengan mudah, cuman dalam satu genggaman. Sampai nomor Microtransnya ada ya? Ada, sampai ada nomornya, terus estimasi kedatangannya. Jadi nunggu udah penuh dengan kepastian, Cila. Apalagi kalau udah ngebet mau ke Tebet gitu ya. Terus udah tinggal jalan kaki dikit ya. Bener. Biasanya kan deket tuh sama stopan. Sama bus stop. Iya, bus stop ya. Dengan ada Microtrans sih biasanya jauh lebih deket sih emang. Benar. Jadi sahabat topnya Transjakarta, sebenarnya layanan Microtrans ini sangat membantu untuk menemukan hidden gems kayak yang ada di DHKH gitu ya. Kita biasanya bilangnya ini permata tersembunyi, pakai bahasa Indonesia. Permata tersembunyi. Kak Bowo apa sih ngomongin tadi permata yang tersembunyi? Transjakarta udah ngasih kemudahan dengan adanya Maps bisa nganterin lebih dekat gitu. Kalau ngomongin permata tersembunyi yang pernah ditemukan, satu aja. Satu itu ada rumah makan Cutnya di Jalan Danau Limboto. Itu Dimana juga itu? di dekat Ben Hill. Oke. Itu juga dilalui Microtrans. Wow. Itu enak banget karena selain menyediakan nasi goreng sama mie goreng Aceh, itu juga ada lauk-lauk khas Aceh kayak ayam tangkap. Terus kadang juga ada ikan kemamah, jadi semakan ikan suwir gitu ditumis. Terus ada juga timpan itu jadi kayak jajanan khas Aceh. Habis makan berat, terus biasanya dessertnya itu gitu. Terus kadang juga ada gulai kambing, terus gulai bebek. Jadi kadang tiap minggu itu ada sesuatu menu yang baru gitu. Itu UMKM dari luar tuh nggak kelihatan kayak rame tapi begitu masuk pas jam makan siang tuh selalu rebutan sih. Ini kameramen saya udah kayak gitu. Terus kadang juga ada menu kepiting, waktu itu gulai kepiting ya. Saya harus banget ke sana. Apalagi layanan Microtrans juga udah. Iya, beneran lewat di depannya 54 Microtrans 54. Jadi deket SMP 40 itu ada bus stop. Jadi berhentinya di situ tinggal. Kalau naik TJ bisa naik TJ 9 terus turun di halte JCC Senayan. Tapi jalan kaki 700 meter. Deket lah buat kami, 700 meter tuh deket. Sahabat Tomnya Transjakarta, kalau lupa sama panduan yang tadi Kak Bowo sampein, kalian bisa pakai aplikasi IJ Transjakarta buat search lokasinya.
nanti akan dipandu karena Kak Bowo kan nggak bisa online terus ya menjawab pertanyaan kalian. Aplikasi TJ bisa membantu sahabat Tomia Transjakarta untuk cari permata yang tersembunyi. Kalau boleh milih satu aja yang bukan permata tersembunyi tadi udah disebutin. Tapi kuliner mainstream mungkin yang disukai banyak orang kayak bakso, mie ayam, bubur gitu. Ini apa tipe makanan yang aku suka sih, bakso, mie ayam, bubur. Iya, bakso itu. Diaduk apa pisah? Nah, saya jawabnya sih pasti bakso karena bakso BBC itu ada bakso di Cikini 5. Cikini 5 itu ada namanya bakso Bre Cikini, itu dia bikin bakso kayak bakso Malang, ada gorengannya. Tapi bumbu racikannya itu bikin sendiri gitu. Jadi kayak micinnya itu dia ini sendiri gitu. Yang jual nggak pakai micin, jadi semacam micinnya ya. Jadi bumbunya, racikannya itu karena di situ kan deket TK Pak Kasur ya. Jadi buat anak-anak juga aman gitu kalau mau beli, itu enak banget. Kok tahu sampai sedetail itu bikin sendiri bumbu racikannya. Ya waktu kita nge-shoot itu dia nggak tahu ya, dari kami dari DHK suka nanya-nanya kan. Kita juga kalau mau bikin artikel, kita setiap habis bikin postingan itu kita habis foto, kita nanya nomor WhatsApp-nya untuk bikin tulisannya itu. Jadi dari situ kita biasanya tanya-tanya tuh. Si Haltemin 2 tugasnya itu akan nanya-nanya ya mengenai kapan berdirinya, terus jam bukanya, sampai ya detail-detail seperti tadi itu bumbunya yang dia racik sendiri gitu. Dijawab dengan baik nggak? Dijawab, alhamdulillah selama ini setiap ditanya jawab dengan baik para UMKM rekomendasi DHK ini. Karena kalau pengalamanku ketika jelajah rasa gitu ya, gitu. Itu kadang ketika kita nanya, apalagi tempat yang akhirnya udah rame itu kadang gitu. Enggak direspon dengan cukup bagus gitu ya. Jadi DHKH keren banget, sama tujuan utamanya juga. Jadi menggunakan public transport untuk menghadirkan udara Jakarta yang lebih bersih juga, ngajak orang buat nyariin permata tersembunyi atau rekomendasi tempat wisata dan kuliner, naik Transjakarta. Terus sahabat Tomia Transjakarta juga bisa pakai TJ Apps, aplikasi Transjakarta. Kemudian juga memberikan dampak buat UMKM. Itu yang sangat luar biasa karena ternyata dari apa yang diposting sama Mimin Haltemin DHKH ini bisa membawa manfaat yang sangat luas buat pelaku UMKM di sini. Nah, kan tadi tidak menerima endorse gitu ya. UMKM itu ya bayar, DHKH ke sana bayar kayak pembeli biasa gitu kan. Awam aja. Sekarang kan ya siapa sih yang nggak tahu sama DHKH? Banyak dong yang mau endorse. Banyak sih enggak, ya ada beberapa gitu. Apalagi tempat makan gitu ya. Tempat makan, tapi kita DHKH tidak menerima endorsement tempat makan, tempat minum. Jadi kita tidak menerima endorsement, tidak menerima undangan pembukaan tempat makan, tempat minum, sama tidak menerima kiriman tester. Jadi khusus tempat makan, tempat minum, karena kami pengen tetap review secara diam-diam gitu. Walaupun sebenarnya nggak bisa diam-diam banget karena udah terekspos gitu. Oke, jadi terima kasih sudah menginspirasi dan secara tidak langsung juga mengkampanyekan orang untuk banyak-banyak naik public transport. Benar. Menghadirkan kualitas udara Jakarta yang lebih baik gitu ya. Terus naik Transjakarta, Kak Bowo. Iya benar. Selalu naik Transjakarta. Dan teman-teman DHKH, yuk sahabat Tomia Transjakarta, ayo kita kulik kuliner-kuliner rekomendasi dari DHKH. Kalian bisa pakai aplikasi TJ Transjakarta, TJ.2 Transjakarta. Mungkin udah banyak yang download gitu ya. Mari kita cari permata yang tersembunyi dan juga mendukung keberlangsungan UMKM agar bisa berdampak dan berjaya bersama. Kak Bowo, terima kasih. Terakhir, ada tips nggak nih? Tips buat sahabat Tomia Transjakarta dalam mengulik permata yang tersembunyi. Tipsnya sih ya kalau mau memang bisa makan di tempat, maksudnya jalan naik transportasi umum, itu ya silakan. Jadi teman-teman kalau belum pernah coba naik transportasi umum di Jakarta, coba pas weekend. Jadi pas weekend coba naik Transjakarta, terus
ke tempat-tempat rekomendasi di AKH. Yes, jadi ayo kita coba. Tadi gara-gara ngobrol sama Kak Bowo, aku langsung nanti pulang kantor mau makan bakso di Tebet yang pakai soun. Oh iya, bakso soun ya. Yang pakai remah-remahan cheese stick. Iya benar-benar. Terbaik. Dan ini adalah akhir dari podcast hari ini. Sahabat Topnya Transjakarta, Ayu Wardani pamit. Sampai ketemu lagi di obrolan-obrolan dengan narasumber yang inspiratif selanjutnya. Bye.